Nogososro Sabu Inten halaman 283 sampai 293. Orang itu menjadi semakin gelisah, wajahnya kembali menjadi pucat. "Jangan dengarkan omongan anak itu, sekarang beri aku jalan," katanya. "Kisana," potong Maesho Jenar, "kenapa kamu begitu tergesa-gesa? Sebaiknya kau perkenalkan dirimu kepada penduduk Banyu Biru ini supaya mata mereka tidak menyorotkan pandangan kecurigaan." Orang itu sekarang sudah tidak dapat lagi mengendalikan dirinya karena putus asa. Ia tidak mendapat kesempatan untuk meninggalkan tempat itu begitu saja. Matanya berubah menjadi liar dan mencari tempat-tempat yang lemah, di mana ia mungkin menerobos untuk melarikan diri. Tetapi orang-orang yang mengerumuninya itu seolah-olah sengaja mengepungnya rapat-rapat. Setelah orang itu tidak dapat melihat kemungkinan itu, tiba-tiba ia menarik keris yang terselip di bawah bajunya. Maka dengan suara yang parau ia berteriak, "Minggir, atau aku akan terpaksa membunuh kalian." Melihat orang itu menarik kerisnya, beberapa orang yang mengerumuninya surut ke belakang. Tetapi mereka sama sekali tidak takut. Orang Banyu Biru bukanlah sebangsa penakut. Kalau mereka mundur hanyalah supaya ada jarak cukup dapat bertindak tepat. Apalagi Maesho Jenar, ia sama sekali tak berkisar dari tempatnya. Janganlah bermain-main dengan benda yang demikian, sebab senjata hanyalah mendatangkan bencana, terutama bagi yang membawanya, kata Maesho Jenar sambil tersenyum. "Diam!" teriak orang itu semakin putus asa. "Pergi kau, atau biarkan aku pergi." Orang itu selangkah mendekati Maesho Jenar dengan keris terhunus. Melihat orang itu mendekati Maesho Jenar, beberapa orang bergerak pula. Mereka masih belum tahu sampai di mana kemampuan bertindak Maesho Jenar, sehingga penduduk Banyu Biru merasa perlu untuk melindungi tamu mereka. Tetapi Maesho Jenar masih saja berdiri di tempatnya. Sementara itu terdengarlah beberapa orang keluar dari halaman. Mereka ternyata Ki Ageng Gajah Soro, Ki Ageng Lembu Soro dengan beberapa pengiringnya. Ketika mereka mendengar ribut-ribut di luar, mereka ingin pula mengetahuinya. Dan ternyata Aryo Saloka telah berlari memberitahukan persoalan itu kepada ayahnya. Orang-orang yang berdiri berkerumun segera menyibak ketika mereka melihat kepala daerah mereka datang. Melihat orang-orang berdatangan, orang yang mencurigakan itu menjadi semakin pucat dan semakin kebingungan. Tiba-tiba terjadilah suatu hal yang tidak terduga-duga. Ketika Ki Ageng Lembu Soro melihat orang itu, matanya menjadi merah menyala. Dan tidak seorang pun yang mengira bahwa Lembu Soro secepat kilat menarik kerisnya dan sambil berteriak ia meloncat menikam perut orang itu. "Orang inikah yang telah berani menganiaya putra Kakang Gajah Soro?" katanya. Gerakan Lembu Soro terlalu cepat sehingga tak seorang pun dapat mencegahnya. Orang itu terdorong mundur beberapa langkah. Cepat-cepat tangannya memegang perutnya yang terluka dan kerisnya sendiri terlepas jatuh. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, sedang wajahnya memancarkan rasa heran dan kemarahan yang tak terhingga. Ia memandangi Lembu Soro dengan matanya yang semakin pucat. Dari sela-sela jarinya mengalir gumpalan-gumpalan darah cair. Bibirnya menjadi putih itu bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun terucap. Sampai akhirnya ia tersungkur dan tak bernafas lagi. Kemudian terdengarlah suara-suara yang tidak jelas dari beberapa orang yang menyaksikan dengan penuh keheranan atas kejadian itu. Mereka sudah mengenal bahwa Lembu Soro adalah adik Ki Ageng Gajah Soro, tetapi mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa adik Gajah Soro dapat bertindak sekasar itu terhadap seseorang yang belum jelas kesalahannya. Apalagi Maesho Jenar dan Gajah Soro sendiri, yang menjadi kurang senang atas tindakan Lembu Soro. "Kau terlalu tergesa-gesa, adik Lembu Soro," kata Gajah Soro. "Maafkan aku, Kakang," jawab Lembu Soro. "Aku terlalu tidak dapat menahan hati terhadap orang yang menganiaya putra Kakang. Sebab aku sendiri mempunyai seorang anak yang sebaya dengan Arya.
yaitu Sawung Sariti, sehingga aku merasa bahwa tindakan yang kasar terhadap anak-anak adalah tindakan yang paling terkutuk. Gajah Suro menarik alisnya. Kemudian diperintahkannya beberapa orang untuk mengurusi jenazah itu. Sedang beberapa orang yang lain sengaja mencari keluarganya apabila mungkin. Setelah semuanya mulai dikerjakan, Gajah Suro dan Lembu Suro dan para pengiringnya masuk kembali. Maeso Jenar masih saja berdiri di antara mereka yang sedang menyelesaikan penguburan jenazah itu. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai masalah. Tadi ia sempat meneliti wajah Lembu Suro lebih seksama. Matanya yang berapi-api, bibirnya yang agak tebal dan selalu tertarik ke bawah bagian-bagian tepinya, menunjukkan bahwa ia benar-benar orang yang tidak tanggung-tanggung, yang dapat membunuh orang asal ia mau, dan sesudah itu dapat melupakannya dengan sekaligus seperti tak terjadi apa-apa. Tetapi bagaimanapun, apa yang baru dilakukan adalah tindakan yang kasar sekali. Tiba-tiba Maeso Jenar mendapat pikiran lain. Apakah hal itu cukup kuat sebagai suatu alasan untuk membunuh? Tidak mungkinkah kalau pembunuhan itu dilakukan karena ada sebab-sebab lain? Sementara itu, datanglah Aryo Saloka mendekatinya. Wajahnya tampak tidak seriang biasanya. "Aku menyesal, Paman. Aku tidak mengira bahwa orang itu akan mengalami nasib terlalu buruk, sehingga Paman Lembu Suro membunuhnya," bisiknya kepada Maeso Jenar. "Sudahlah Arya, lain kali jangan terlalu nakal. Untunglah aku melihat kau berkelahi. Kalau tidak, barangkali kepalamu tadi sudah terbentur dinding," jawabnya. "Mula-mula aku hanya ingin mengetahui apakah yang akan dilakukan orang itu, Paman," katanya. "Kelakuannya nampak aneh dan aku tidak sempat memberitahukan kepada siapapun." "Sudah pernahkah kau melihat orang itu sebelumnya?" tanya Maeso Jenar. "Belum. Yang pasti ia bukan orang Banyu Biru. Aku hampir mengenal semua orang di kota ini," jawabnya. Maeso Jenar merenung sejenak, lalu katanya, "Sudahlah, lupakan itu. Marilah kita sekarang berjalan-jalan. Barangkali kau dapat menunjukkan tempat-tempat yang belum pernah aku lihat." Maka kembali Maeso Jenar berjalan-jalan tanpa tujuan. Kali ini ia pergi bersama Aryo Saloka yang nakal. Diajaknya Maeso Jenar mendaki lereng Bukit Telamaya. "Dari sana Paman dapat melihat seluruh dataran tanah rawa," kata Aryo Saloka. "Dari Banyu Biru, dataran itu juga dapat dilihat, Arya," jawab Maeso Jenar. "Tetapi pandangan kita tidak seluas apabila kita berdiri di sana," bantah Aryo Saloka. Maeso Jenar tidak menjawab lagi. Memang ia sama sekali tidak mempunyai tujuan. Jadi kemana saja pergi, bagi Maeso Jenar adalah sama saja. Sampai di lereng bukit yang agak tinggi, mereka berdua dapat melihat hampir seluruh dataran. Tanah-tanah yang subur dengan padinya yang tampak seperti permadani kuning yang dibentangkan di bawah kaki mereka. Sedang di bagian timur tampak rawa pening berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Tiba-tiba, mata Maeso Jenar yang tajam tertarik pada beberapa titik yang bergerak-gerak. Titik-titik itu terlalu kecil, tetapi mata Maeso Jenar segera dapat mengenalnya bahwa titik-titik itu adalah orang-orang berkuda. "Kau lihat titik-titik yang bergerak-gerak itu?" tanya Maeso Jenar kepada Aryo Saloka. "Yang mana, Paman?" tanya Aryo Saloka sambil berusaha mempertajam pandangan matanya. "Di sebelah sana, selatan rawa itu," jawab Maeso Jenar. Akhirnya Aryo Saloka dapat melihatnya pula. "Ya, aku melihatnya, Paman," katanya. "Kau tahu apakah itu kira-kira?" tanya Maeso Jenar. Aryo mengernyitkan alisnya. "Entahlah," jawabnya. "Itu adalah orang-orang berkuda," kata Maeso Jenar. "Orang-orang berkuda?" tanya Aryo. Rupanya ia sangat tertarik. "Di sini memang sering ada orang-orang berkuda, tetapi yang bergerombol demikian adalah jarang sekali. Berapa orang kira-kira mereka, Paman?" Maeso Jenar mengamat-amati sejenak, lalu katanya, "Ya, antara 10 orang." Tiba-tiba wajah Aryo Saloka berubah. Pasti terpikir sesuatu olehnya. Maka berkatalah ia, "Paman, marilah kita lihat siapakah mereka itu." Maeso Jenar tersenyum.
Jarak itu tidak terlalu dekat, Aryo. Belum tentu lewat tengah hari kita sampai ke sana. Bukankah jalan menuju ke tempat itu berkelok-kelok? Kita pulang dulu, lalu kita ambil kuda dan pergi ke sana. Arya menjelaskan maksudnya. Arya tidak menunggu jawaban Maiso Jenar, tetapi terus saja menghambur lari menuruni tebing. Maiso Jenar tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya. Memang sebenarnya ia pun tertarik pada rombongan orang-orang berkuda yang datang dari arah timur itu. Ketika Maiso Jenar sampai di luar dinding halaman rumah Arya, ia melihat Arya sudah menunggunya dengan 2 ekor kuda. Yang seekor berwarna hitam mengkilat dan yang seekor lagi berwarna abu-abu. Ketika Maiso Jenar menghampirinya, segera Arya menyerahkan kuda yang berwarna abu-abu itu kepadanya. "Mudah-mudahan tamasya ini menyenangkan, Paman," kata Arya sambil meloncat ke atas punggung kudanya. Kemudian tanpa menunggu Maiso Jenar, ia telah memacu kudanya. Maiso Jenar segera menyusul sambil menggerutu di dalam hati. Memang anak ini nakal sekali. Sebentar kemudian, kuda-kuda itu telah menuruni jalan-jalan perbukitan dan segera mencapai jalan yang menuju ke rawa bening. Debu yang dihamburkan oleh kaki-kaki kuda itu bergulung-gulung di terik matahari. Berkali-kali Maiso Jenar yang berjalan di belakang menghapus wajahnya yang rasanya bertambah tebal oleh debu yang melekat. Setelah mereka berkuda beberapa saat, tampaklah jauh di depan mereka debu yang berhambur-hamburan. Segera Arya memperlambat kudanya sampai Maiso Jenar berjalan di sampingnya. "Itukah mereka, Paman?" tanya Arya Saloka. "Ya, itulah mereka," jawab Maiso Jenar. "Lalu apa yang akan kami lakukan?" tanya Arya lagi. "Terserahlah kepadamu," jawab Maiso Jenar tersenyum. "Bukankah aku hanya mengikutimu?" Arya mengerutkan keningnya. Ia mencoba untuk mengingat-ingat apakah yang mendorongnya untuk pergi. Tetapi yang ditemukannya hanyalah suatu keinginan untuk mengetahui semata-mata. Sesudah itu tidak ada apa-apa lagi. Karena itu ia menjadi bingung mendengar jawaban Maiso Jenar. Maiso Jenar menangkap kesan itu. Lalu katanya, "Arya, lain kali pikirkanlah dahulu sebelum kau bertindak, supaya kau tidak mudah terjerat dalam suatu bahaya. Sekarang, aku kau bawa ke dalam suatu tindakan yang tak kau ketahui sendiri maksudnya." Arya memandang wajah Maiso Jenar dengan penuh kesibukan di dalam hati. Tetapi ketika ia melihat kesan wajah Maiso Jenar, segera ia berkata hampir berteriak, "Paman, jangan Paman mengganggu. Aku sudah kebingungan." Kembali Maiso Jenar tersenyum, tetapi ia tidak menjawab, sehingga kembali Arya bertanya, "Aku tidak akan berbuat lagi, Paman. Tetapi bagaimana sekarang?" Akhirnya, Maiso Jenar kasihan juga melihat Arya bingung. Maka katanya, "Kenapa kau menjadi bingung? Bukankah biasa saja kalau kita berjalan berpapasan? Apa halangannya?" Jawab Maiso Jenar yang sederhana itu telah membuat Arya menjadi geli sendiri. Katanya dalam hati, "Ya, kenapa aku bingung? Bukankah benar kata Paman Maiso Jenar itu?" Akhirnya, Arya Saloka tertawa sendiri. Tetapi tanpa disadarinya sendiri, otaknya yang tangkas dapat mengikuti jalan pikiran Maiso Jenar. Dengan berpapasan saja sudah dapatlah kiranya didapat kesan mengenai orang-orang berkuda itu. Orang-orang berkuda itu semakin lama jaraknya menjadi semakin dekat. Maiso Jenar masih selalu cemas atas tindakan-tindakan Arya yang kadang-kadang tak terkendalikan itu. "Arya, terhadap orang-orang yang sama sekali belum kau kenal, jangan berbuat sebelum kau ketahui beberapa hal lebih dahulu. Juga terhadap orang-orang berkuda itu, kita berjalan biasa saja dan jangan menimbulkan kesan yang menarik perhatian mereka, supaya mereka tidak bercuriga," kata Maiso Jenar memperingatkan Arya. Arya memalingkan kepalanya. Sambil tersenyum ia menjawab, "Aku sudah berjanji, Paman, untuk tidak melanggar nasihat-nasihat Paman." Orang-orang berkuda itu sudah semakin dekat, dan sebentar kemudian mereka telah bersilang jalan. Ternyata mereka terdiri sekitar 10 orang yang bersenjata lengkap. Mereka pada umumnya bertubuh tegap dan gagah. Wajah-wajah mereka tampak keras dan mengandung sifat-sifat yang kurang menyenangkan. Ketika mereka berpapasan,
10 pasang mata itu bersama-sama mengawasi Maeso Jenar dan Aryo Saloko. Untunglah Aryo Saloko tidak berbuat sesuatu yang menarik perhatian mereka, sehingga mereka biarkan saja anak itu lewat bersama seseorang yang mungkin dianggap bapaknya. Tetapi dalam waktu yang sekejap itu banyak artinya bagi Maeso Jenar. Orang-orang itu pastilah mempunyai maksud yang tidak baik. Kedatangan mereka di daerah perdikan Banyu Biru dengan senjata lengkap pasti mempunyai hubungan dengan keris naga sasra dan sabu inten. Sebab bagaimanapun hal itu disekapnya sebagai suatu rahasia, namun tidaklah mustahil bahwa si Marodra sendirilah yang dengan sengaja meniup-niupkan berita bahwa naga sasra dan sabu inten berada di Banyu Biru. Hal ini harus segera diketahui oleh Ki Ageng Gajah Suro. "Paman, kemana kita sekarang?" Tiba-tiba suara Arya mengejutkan Maeso Jenar yang sedang sibuk berpikir. Maeso Jenar segera menoleh ke belakang. Orang-orang berkuda itu telah agak jauh ke belakang mereka. "Kemanakah jalan ini, Arya?" tanya Maeso Jenar. "Aku belum pernah berjalan jauh lewat jalan ini, Paman," jawab Aryo. "Tetapi kata ayah, jalan ini menuju ke Pajaten, dan kemudian lewat daerah hutan akan sampai ke Jalan Silang ke Bergota setelah membelok kembali ke arah barat." Maeso Jenar tampak berpikir sejenak. Kemudian ia bertanya lagi, "Adakah simpangan yang dapat menghubungkan kembali dengan Banyu Biru tanpa mengambil jalan yang kita lewati tadi?" "Aku belum tahu, Paman," jawab Aryo. "Kita berhenti sebentar, Aryo," kata Maeso Jenar sambil menarik kekang kudanya. Aryo juga segera menghentikan kudanya. "Aryo," kata Maeso Jenar, "kita harus segera kembali, kalau mungkin lewat jalan lain. Sebab kalau kita mengambil jalan yang sama, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang-orang berkuda itu, sehingga mungkin mereka akan berbuat sesuatu atas kita." Arya mengangguk-anggukkan kepalanya. Rupanya ia dapat mengerti keterangan Maeso Jenar. Tiba-tiba hampir berteriak ia berkata, "Paman, aku pernah pergi berburu bersama ayah. Kami mendaki lereng bukit ini lewat lorong sempit yang biasa dilewati oleh pencari kayu. Aku tidak tahu apakah aku dapat menemukan jalan itu kembali. Tetapi yang masih aku ingat, kami lewat di sebelah randu alas raksasa yang tampak itu, Paman." Maeso Jenar memandang ke arah pohon raksasa yang ditunjukkan oleh Aryo. Pohon itu terletak di tengah-tengah hutan yang tidak begitu lebat di lereng bukit itu. "Mungkinkah orang-orang tadi juga akan pergi berburu, Aryo?" tanya Maeso Jenar. "Aku kira tidak, Paman, sebab perlengkapan mereka sama sekali bukan perlengkapan orang berburu," jawab Aryo. Diam-diam Maeso Jenar memuji kecerdasan otak anak itu. Katanya kemudian, "Beranikah kau mencoba membawa aku bertamasya ke bawah pohon itu?" Arya berpikir sejenak. Kemudian jawabnya, "Marilah kita coba, Paman. Bila kita dapat mencapai pohon itu, jalannya akan lebih mudah untuk mencapai Banyu Biru. Sebab lorong di bawah pohon itu akan tembus sampai ke Sendang Muncul. Kalau sudah sampai di sendang itu, sambil memejamkan mata aku dapat menuntut Paman sampai ke rumah ayah." "Kau terlalu sombong, Arya," potong Maeso Jenar sambil tersenyum. "Sebaiknya kita coba saja. Tetapi kalau kau tidak berhasil membawa aku sampai ke rumahmu, awas, aku tidak mau lagi bermain gundu." Arya tidak menjawab lagi, tetapi segera ia menarik kekang kudanya dan memutarnya untuk seterusnya meloncat menyusup hutan yang tidak begitu lebat di lereng timur pegunungan Telamaya. Maeso Jenar pun segera mengikuti Arya. Sebenarnya ia sama sekali tidak sangsi lagi setelah Arya dapat menunjukkan ancar-ancar untuk mencapai Banyu Biru. Sebab baginya sama sekali tidak akan menemui kesulitan untuk mencapai pohon randu alas raksasa itu. Meskipun demikian, sengaja ia berjalan di belakang untuk memberi kesempatan kepada anak Ki Ageng Gajah Suro itu. Ternyata Arya sama sekali tidak mengecewakan. Dengan tangkasnya ia mengendalikan kudanya ke arah yang benar. Meskipun sekali-sekali kuda itu harus berjalan sangat berhati-hati kalau sedang mendaki tebing yang terjal. Akhirnya setelah beberapa lama mereka menyusup semak-semak dan belukar yang tidak begitu tebal. Akhirnya dengan bangga Arya berkata, "Inilah Paman, Arya telah dapat menemukan jalan." Maeso Jenar tersenyum melihat wajah Arya yang lucu.
Maka katanya, "Kau memang seorang pemburu yang hebat, Arya. Binatang-binatang buruanmu pasti tidak akan dapat melepaskan diri kalau kau sedang memburunya." Di luar dugaan Maesha Jenar, tampak wajah Arya tiba-tiba merengut. "Hanya itukah, Paman? Tidakkah aku dapat menjadi lebih baik daripada seorang pemburu? Ayah mengharap bahwa aku akan dapat menjadi seorang pahlawan." Kata-kata Arya itu sangat mengejutkan Maesha Jenar. Ia tidak mengira bahwa di dalam dada anak itu telah tertanam suatu cita-cita yang sedemikian besarnya. Kembali Maesha Jenar kagum, tidak hanya kepada anak itu, tetapi sekaligus kepada Ki Ageng Gajasuro yang telah berhasil mencetak pola cita-cita hari depan anaknya. Saat yang demikian kembali mengetuk perasaan Maesha Jenar tentang gambaran masa depannya sendiri. Tak seorang pun yang akan dapat melanjutkan cita-citanya. Kalau pada suatu ketika ia sudah tidak dapat lagi menggerakkan tangannya serta tak dapat lagi melangkahkan kakinya, maka ia akan terpencil dari segenap percaturan, dan tak seorang pun akan berkata, "Aku adalah keturunan Maesha Jenar, dan ayahku mengharap aku menjadi seorang pahlawan." Apakah artinya perjuangan masa kini apabila perjuangan itu tidak dapat tanggapan dari masa depan? Pastilah apa yang telah dihasilkan atas cucuran keringat dan darah itu satu persatu akan lenyap seperti lenyapnya batu dari permukaan air. Hilang, tenggelam ditelan bergolaknya gelombang sejarah. Tiba-tiba Maesha Jenar tersadar oleh suara Arya yang masih belum puas ketika Maesha Jenar tidak menjawab pertanyaannya. "Benarkah begitu, Paman? Bahwa suatu waktu aku akan dapat menjadi seorang pahlawan?" tanya Arya. Tentu Arya, kau akan menjadi seorang pahlawan," jawab Maesha Jenar cepat-cepat. Tampaklah Arya Saloka mengangguk puas. "Nah, sekarang kita tinggal menuruni lorong sempit ini untuk mencapai Sendang Muncul," sambung Arya Saloka. "Marilah Arya, kau berjalan di depan," jawab Maesha Jenar. Segera Arya Saloka dan Maesha Jenar melanjutkan perjalanannya menuju ke Sendang Muncul. Tetapi di sepanjang perjalanan, Maesha Jenar tidak dapat melepaskan diri dari gangguan gagasannya mengenai masa depannya. Tiba-tiba belum beberapa lama mereka berjalan, Arya Saloka menghentikan kudanya. Matanya tertambat pada sesuatu di atas tanah, di jalan yang sedang dilaluinya. Tetapi belum lagi ia mengucapkan sesuatu, Maesha Jenar telah melihat telapak-telapak kuda di lorong sempit itu. Telapak-telapak itu muncul dari dalam belukar di tepi lorong itu dan beberapa langkah setelah mengikuti lorong itu, kemudian lenyap pula ke seberang yang lain. "Telapak-telapak kuda, Paman," desis Arya. Maesha Jenar menganggukkan kepala. Ia mencoba untuk mengetahui adakah telapak-telapak kuda itu ada hubungannya dengan orang-orang berkuda yang baru saja berpapasan jalan. Menilik arahnya, maka tidaklah mungkin bahwa telapak-telapak ini adalah telapak-telapak kaki-kaki kuda yang dijumpainya tadi. Jumlahnya juga tidak sesuai. Telapak-telapak ini tidak lebih dari 5 ekor kuda. Maka segera ia mendapat firasat bahwa bahaya yang besar telah mendatangi kota ini. Karena itu katanya kepada Arya, "Arya, mungkin ada bahaya di sekitar kita. Karena itu marilah kita pulang. Mungkin ada gunanya kita membicarakan hal ini dengan ayahmu." Rupanya Arya mengerti pula. Karena itu sambil mengangguk ia mempercepat jalan kudanya. Ketika matahari telah melampaui titik tengah, mereka sampai di Sendang Muncul. Dari sana mereka dapat menaburkan pandangan ke dataran di muka lambung pegunungan itu. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat lagi orang-orang berkuda yang dijumpainya tadi. Pasti mereka telah membelok masuk hutan. Hal ini juga merupakan suatu pertanda yang berbahaya. Mungkin tapak-tapak kuda yang dijumpainya itu juga berasal dari orang-orang berkuda yang ditemuinya tadi. Karena itu, maka mereka berdua segera melanjutkan perjalanan pulang untuk menyampaikan apa yang telah mereka lihat itu kepada Ki Ageng Gajasuro. Sampai di rumah, segera mereka menambatkan kuda-kuda mereka di belakang dapur, dan sesudah itu mereka langsung pergi ke pendapa. Ki Ageng Gajasuro ketika melihat kedatangan Maesha Jenar segera mempersilahkannya. Pada saat itu,
Ki Ageng Gajah Soro dan Ki Ageng Lembu Soro beserta beberapa orang pengiringnya sedang duduk bercakap-cakap di pendapa. Sikap Ki Ageng Lembu Soro masih saja tidak menyenangkan bagi Maeso Jenar. Meskipun demikian, Maeso Jenar sama sekali tak menunjukkan ketidaksenangannya. "Sudahkah Adi berkeliling sampai ke segala sudut?" tanya Ki Ageng Gajah Soro. "Sudah, Kakang," jawab Maeso Jenar. "Bahkan aku telah sampai agak jauh ke sebelah timur. Aku dibawa Arya sampai ke pohon randu alas raksasa yang katanya ia pernah mengikuti Kakang berburu ke sana." "Kau bawa pamanmu sampai ke kediaman kaki kelantung itu, Arya?" tanya Gajah Soro kepada anaknya. Ternyata Ki Ageng Gajah Soro pada saat itu sedang membicarakan masalah orang-orang berkuda yang berada di sekitar kota. Orang-orang berkuda itu tidak saja datang dari arah timur seperti yang ditemui oleh Maeso Jenar, tetapi menurut laporan, orang-orang berkuda semacam itu datang pula dari arah barat. Maka jelaslah sudah bahwa mereka mempunyai maksud yang jahat. Pada pertemuan itu, Maeso Jenar mendengar pula kesediaan Ki Ageng Lembu Soro untuk tidak pulang pada hari itu. Ia bermaksud untuk turut serta berjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki. "Adi Maeso Jenar, sebenarnya aku tidak mau mengganggu kesenangan Adi di Banyu Biru ini sebagai seorang tamu. Tetapi tiba-tiba keadaan orang-orang itu mendatangi daerah yang tak berarti sama sekali ini. Kalau mereka bermaksud merampas harta benda, maka di daerah miskin ini sama sekali akan mengecewakan mereka. Tetapi bagaimanapun, kami terpaksa mempertahankan diri terhadap apapun yang pernah kami miliki," kata Gajah Soro beberapa saat kemudian. Kata-kata itu tegas bagi Maeso Jenar. Meskipun Gajah Soro tidak menyebut-nyebut tentang kedua pusaka simpanannya, tetapi ia telah meminta kepada Maeso Jenar untuk bersama-sama mempertahankan pusaka-pusaka itu. Sementara itu terdengarlah derap kuda dengan kencangnya berlari memasuki halaman. Seorang pemuda yang tegap kuat segera menghentikan kuda itu dan langsung meloncat turun. Bersambung ke halaman 294.